Bartolini bongkar semuanya ke media. Mesin V4 Yamaha selalu berbeda setiap diturunkan ke trek. Kecepatan bukan hanya tentang seberapa cepat motor melaju, tapi seberapa dalam manusia memahami jantung mesinnya. Kalimat itu seperti menggambarkan perjalanan Yamaha saat ini, sebuah pabrikan legendaris yang akhirnya berani melangkah keluar dari zona nyaman, mengejar sesuatu yang selama ini mereka hindari, yaitu mesin V4. Dan di balik keputusan besar itu, ada satu nama yang kini jadi sorotan, Max Bartolini, sosok yang membawa semangat baru ke garasi biru Yamaha. Beberapa bulan terakhir, suasana pedok Yamaha terasa berbeda. Di tengah suara bising khas mesin 4 silinder sejajar yang selama ini menjadi ciri khas mereka, tiba-tiba muncul nada rendah yang asing, berat dan dalam. Suara dari konfigurasi V4 yang selama ini lebih dikenal milik para rival. Ketika suara itu pertama kali terdengar di Misano, banyak yang berhenti sejenak. Tidak percaya, Yamaha memakai mesin V4. Dunia MotoGP seperti terhenyak. Tapi di balik pintu garasi itu, Bartolini dan timnya tidak sedang bercanda. Mereka benar-benar sedang menulis ulang sejarah. Bartolini, pria asal Italia dengan pengalaman panjang di dunia teknik balap, muncul di depan media dengan ekspresi tenang namun syarat makna. Kami membuat banyak prototipe sebelum akhirnya menghasilkan yang sebenarnya, katanya. Berapa banyak versi? Katakan saja, jumlahnya sangat banyak. Tapi mesinnya belum selesai. Setiap kali turun lintasan selalu berbeda. Kalimat itu menjadi pernyataan yang mengguncangkan pedok. Yamaha tidak lagi bermain aman. Mereka memutuskan untuk berevolusi secara total. Perjalanan menuju mesin V4 bukan keputusan instan. Selama bertahun-tahun, Yamaha terkenal dengan filosofi inline 4, mesin sejajar 4 silinder yang halus, mudah dikontrol, dan seimbang. Filosofi itu melahirkan banyak juara dunia, dari Valentino Rossi hingga Jorge Lorenzo. Namun dunia MotoGP berubah. Elektronik berkembang, aerodinamika jadi senjata utama, dan tenaga eksplosif mulai menentukan hasil balapan. Mesin inline 4 yang dulu unggul dalam kelincahan kini kalah di lintasan lurus. Saat Ducati, KTM, dan Aprilia melesat dengan tenaga brutal V4 mereka, Yamaha mulai terlihat kesulitan. Fabio Quartararo berjuang keras menutupi kekurangan itu, tapi perbedaan tenaga terlalu nyata. Dalam kondisi seperti itulah Yamaha memutuskan untuk membuka lembar baru. Namun Bartolini tidak ingin Yamaha sekedar meniru. Ia ingin memahami. Ia ingin menciptakan V4 dengan karakter Yamaha. Kami tidak ingin menyalin, katanya. Kami ingin memahami kenapa mereka berhasil. V4 Yamaha harus punya jiwa Yamaha. Maka dimulailah proyek ambisius itu. Mesin demi mesin diuji, data demi data dikumpulkan, dan akhirnya dunia melihat wujud nyata pertama dari mesin baru itu saat Augusto Fernandez turun ke lintasan Misano dengan motor prototipe V4. Dari luar, mungkin terlihat seperti tes biasa, tapi dari dalam garasi, setiap lap Fernandez membawa arti besar. Fernandez menjalani 27 lap penuh dengan motor yang benar-benar baru, dan hasilnya cukup menjanjikan. Kami masih banyak harus belajar, kata Fernandez. Tapi ketika melihat lap tercepat kami, selisihnya kurang dari 1 detik dari Fabio. Itu hal yang baik. Ia tahu motor ini masih mentah, jendela performanya sempit, dan karakter mesinnya belum stabil. Namun di balik semua kekurangan itu, ada potensi besar yang mulai terasa. Bagi Yamaha, momen itu menjadi bukti bahwa arah baru mereka tidak salah. Mesin ini mungkin belum sempurna, tapi punya fondasi kuat. Bartolini mengaku setiap versi mesin membawa perubahan signifikan. Bahkan untuk setiap wildcard, Yamaha berencana menurunkan spesifikasi mesin yang sedikit berbeda. Pendekatan yang agresif tapi efektif untuk mempercepat proses belajar. Mungkin setiap wildcard, setiap tes, mesinnya akan berbeda lagi, dan kita akan lihat apa yang terjadi tahun depan. Ujarnya menunjukkan betapa besar ambisi Yamaha dalam proyek ini. Namun perjalanan menuju kesempurnaan tidak pernah mudah. Fernandez sempat mengalami masalah aneh di tengah balapan, peringatan bahan bakar palsu di dashboardnya. Tapi bahkan dengan gangguan itu, ia tetap membawa pulang poin. Sesuatu yang kecil, tapi bermakna besar untuk motor yang masih tahap awal pengembangan. Di balik layar, tim teknisi bekerja tanpa henti. Data dianalisis, setiap getaran mesin diperhatikan. Mereka tahu, inilah fase yang paling penting, fase memahami jiwa motor itu. Menurut pengakuan Bartolini, mesin V4 Yamaha tidak meniru milik siapapun. Mereka menciptakan versi mereka sendiri dengan konfigurasi unik, berbeda dari Ducati atau KTM. Tujuannya bukan untuk menjadi salinan, tapi untuk menciptakan karakter yang baru. Mesin yang punya tenaga brutal V4, tapi tetap dengan kelincahan khas Yamaha.
Namun itu juga berarti mereka harus berhadapan dengan tantangan baru. Karakter mesin ini sangat sensitif. Sedikit perubahan tekanan ban atau suhu aspal bisa mengubah seluruh feeling motor. Fernandes menggambarkannya seperti berjalan di atas tali tipis. Perbedaan antara feeling baik dan buruk bisa terjadi hanya dalam beberapa tikungan. Namun meskipun begitu, ada sisi yang membuat banyak orang optimis. Salah satunya datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati dan salah satu penguji paling berpengalaman di dunia MotoGP. Langsung terasa berbeda, kata Dovi. Cara Anda mengerem dengan motor V4 ini bagi saya jauh lebih baik. Kami juga fokus pada grip dan cara motor ini menemukan dan menjaga cengkraman jauh lebih stabil. Pernyataan itu menambah keyakinan bahwa Yamaha benar-benar menemukan sesuatu. Bagi Dovi, motor ini bukan sekedar mesin baru, tapi arah baru yang memberi harapan. Namun tidak semua suara sejalan. Fabio Quartararo, sang pembalap utama Yamaha, justru melontarkan kritik. Setelah tes pasca balapan Misano lalu, ia berkata dengan jujur, "Saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan." Komentar itu memicu perdebatan besar di pedok. Sebagian menganggap Fabio terlalu keras, sebagian lagi menilai ia hanya jujur. Tapi Bartolini menanggapinya dengan tenang. Setiap pembalap punya cara membaca motor yang berbeda. Kami menghormati semua masukan, tapi satu hal yang pasti, kami tidak berhenti di sini, ujar Bartolini. Yamaha tahu proyek ini lebih dari sekedar eksperimen. Ini adalah taruhan besar. Keputusan untuk beralih ke V4 berarti meninggalkan warisan panjang inline 4 yang menjadi identitas tim selama berpuluh tahun-tahun. Tapi dunia sudah berubah. Untuk kembali bersaing di level tertinggi, Yamaha harus berani berubah. Bartolini memahami itu sepenuhnya. Kami tahu jalan ini sulit, ujarnya. Tapi kami tidak mencari jalan mudah. Kami mencari jalan yang benar. Sebuah kalimat sederhana tapi menggambarkan filosofi besar di balik setiap baut dan kabel yang ia pasang di motor itu. Dari pengamatan di pedok Misano lalu terlihat bagaimana Yamaha kini bekerja dengan cara yang jauh lebih dinamis. Setiap sesi beberapa bagian motor diganti, dari sistem udara hingga distribusi bobot. Bartolini menerapkan pendekatan modular. Mereka menguji banyak versi mesin secara paralel. Pendekatan seperti ini membutuhkan keberanian tapi juga menunjukkan ambisi. Mereka tidak ingin menunggu data perfect dari laboratorium. Mereka ingin belajar langsung dari aspal, di tempat di mana kecepatan dan kesalahan bertemu dalam sepersekian detik. Kini Yamaha menatap dua momen penting berikutnya, wildcard di Sepang dan Valencia. Dua sirkuit dengan karakter yang sangat berbeda, dan dua ujian besar bagi konsistensi mesin baru mereka. Bartolini mengatakan data dari dua balapan itu akan menjadi fondasi untuk mesin 2025. Kami tidak ingin hanya cepat di satu tempat, kata Bartolini. Kami ingin motor yang serbaguna, kuat di Sepang, presisi di Valencia, dan tetap punya karakter halus yang menjadi DNA Yamaha. Andrea Dovizioso menambahkan satu hal yang menarik dalam pandangannya. V4 Yamaha ini membawa Yamaha ke dunia yang sama sekali baru, tapi saya suka arah mereka. Kadang perubahan besar memang harus dimulai dari keberanian untuk gagal dulu. Saya tahu itu, saya pernah di situ. Kalimat itu mungkin sederhana tapi penuh makna. Dovizioso paham betapa sulitnya menyeimbangkan ambisi dan realitas dalam dunia MotoGP. Dan benar saja, di balik semua dinamika teknis, ada sesuatu yang lebih besar, semangat. Yamaha kembali berani bermimpi. Setelah beberapa musim penuh tekanan dan kritik, kini mereka punya arah baru. Mungkin belum sempurna, tapi jelas mereka sedang bergerak ke depan. Bartolini menyebut proyek ini sebagai perjalanan panjang menuju pemahaman. Ia percaya hasil besar tidak datang dari kecepatan, tapi dari kesabaran memahami setiap detail. Bartolini melanjutkan berkata dengan nada lembut tapi penuh makna. Setiap kali motor ini turun lintasan, itu akan menjadi versi baru. Mungkin perubahan kecil, tapi di dunia MotoGP satu perubahan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana tapi menyimpan makna mendalam tentang arah yang kini sedang ditempuh Yamaha. Bagi banyak orang, mesin V4 Yamaha bukan sekedar proyek teknik. Ia adalah simbol transisi, perubahan dari masa lalu menuju masa depan. Sebuah bukti bahwa bahkan legenda pun harus belajar beradaptasi untuk tetap hidup di lintasan tercepat dunia. Yamaha tahu kesalahan mungkin terjadi, tapi berhenti bukan opsi. Mereka percaya pada proses, pada setiap percobaan, pada setiap suara mesin yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan ketika di garasi pedok, suara V4 Yamaha kembali terdengar. Dalam setiap dentumannya, ada harapan, kerja keras dan sedikit rasa takut. Campuran yang sama yang selalu ada di balik setiap revolusi besar dalam sejarah balap. Mungkin motor itu belum sempurna, tapi bagi Bartolini dan seluruh tim Yamaha, itu bukan masalah. Karena mereka tahu setiap lap membawa mereka selangkah lebih dekat pada sesuatu yang luar biasa.
Andrea Dovizioso tanggapi insiden Mandalika. Dari sudut pandang saya, Bezzecchi memang melakukan kesalahan. Yang paling berbahaya di balapan bukan kecepatan, tapi keputusan sepersekian detik di antara ambisi dan kontrol. Andrea Dovizioso mengucapkan kalimat itu dengan nada tenang saat diminta komentarnya mengenai insiden Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di GP Mandalika. Suaranya datar, tapi setiap katanya seperti datang dari seseorang yang tahu betul apa yang sedang ia bicarakan. Dovizioso yang kini lebih sering tampil pembalap tes Yamaha, menilai insiden itu di tikungan 7 tidak terjadi karena kebetulan. Menurutnya, momen itu adalah konsekuensi dari gaya balap modern yang semakin agresif dan penuh tekanan sejak awal lap. Saya melihat insiden itu beberapa kali dari berbagai sudut kamera. Dari pandangan saya, Bezzecchi memang terlalu terlambat mengerem dan tidak cukup ruang untuk menghindari kontak dengan Marc, jelas Dovizioso. Insiden itu terjadi pada lap pertama. Saat memasuki tikungan 7, Bezzecchi terlihat mencoba menyalip dari sisi dalam, sementara Marquez sudah berada di jalur ideal untuk masuk tikungan. Namun, Bezzecchi tampak sedikit kehilangan kendali bagian depan motornya. Sentuhan antara ban depan dan buritan motor Marquez membuat keduanya terlempar keluar lintasan. Di lap pertama, semua pembalap ingin segera mendapatkan posisi. Tapi di Mandalika, itu sangat beresiko. Grip di sektor itu tidak merata dan jika kamu menekan sedikit lebih dalam, motor bisa kehilangan arah tanpa peringatan, kata Dovizioso. Mandalika dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menantang di kalender MotoGP. Perubahan suhu yang cepat, angin lintas dan karakter aspal yang terus berubah membuat area pengereman di tikungan 7 menjadi salah satu titik paling sulit. Dovizioso mengatakan kesalahan Bezzecchi mungkin menurut sebagian orang memang terlihat kecil, tetapi efeknya sangat besar hasil dari perhitungan yang meleset dalam tekanan ekstrim. Saya tidak berpikir dia sengaja menabrak Marc, tapi dia melakukan kesalahan. Dalam balapan, perbedaan sepersekian detik bisa menentukan apakah kamu menyalip dengan bersih atau menyebabkan insiden. Sayangnya, kali ini hasilnya buruk, ujarnya. Mantan rival Marc Marquez itu juga memberikan pembelaan kepada sang 9 juara dunia. Marc sudah di jalur yang benar dan dia tidak mengubah garis masuknya. Dalam situasi seperti itu, pembalap di belakang harus menyesuaikan. Jadi, kalau bicara teknis, ya, Bezzecchi memang salah, tegasnya. Dovizioso kemudian berbicara soal mentalitas pembalap muda yang kini tumbuh dalam tekanan besar untuk tampil agresif sejak awal balapan. Menurutnya, MotoGP modern menuntut kecepatan tinggi dan keberanian, tapi kadang mengorbankan keseimbangan antara insting dan kehati-hatian. Di era sekarang, pembalap tidak hanya melawan lawan di lintasan, mereka juga melawan data, ekspektasi tim, dan tekanan publik. Semua ingin tampil menonjol, tapi kalau terlalu memaksakan hasilnya bisa seperti di Mandalika, katanya. Meski begitu, Dovizioso tidak menutup kemungkinan bahwa insiden tersebut bisa menjadi pengalaman penting bagi Bezzecchi. Sebagai mantan pembalap yang juga pernah mengalami situasi serupa, ia menilai momen seperti ini sering menjadi titik balik bagi karir seorang pembalap. Bezzecchi punya talenta luar biasa, tapi pengalaman seperti ini akan membentuknya. Kamu tidak bisa belajar soal batas kecepatan hanya dari latihan. Kamu belajar dari kesalahan di balapan, kata Dovi. Ia juga memuji sikap Marc Marquez yang tidak memperpanjang kontroversi setelah kejadian itu. Marc tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Cara dia menanggapi insiden itu dengan tenang menunjukkan kedewasaannya. Itu kualitas yang hanya dimiliki pembalap besar, tambahnya. Di sisi lain, Dovizioso menyebut tikungan 7 Mandalika sebagai titik yang harus dihormati. Menurutnya, banyak pembalap yang masih belum memahami karakter lintasan Indonesia yang unik itu. Mandalika tidak bisa kamu samakan dengan sirkuit Eropa. Di sana, kamu harus peka terhadap perubahan grip dan arah angin. Itu yang sering membedakan pembalap berpengalaman dengan pembalap muda, ujarnya. Dovizioso menegaskan bahwa insiden seperti di Mandalika adalah bagian tak terpisahkan dari dunia balap. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi berharap para pembalap bisa mengambil pelajaran dari setiap momen sulit di lintasan. Dalam balapan, semua orang tahu resikonya. Kadang kamu jatuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu berani percaya pada kecepatan. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit setelahnya, ucap Dovi. Dengan pernyataan itu, Dovizioso kembali membuktikan dirinya bukan sekedar mantan pembalap hebat, tapi juga suara kebijaksanaan di dunia MotoGP. Seseorang yang memahami bahwa di balik gemuruh mesin dan kecepatan, ada sisi manusia yang selalu diuji oleh waktu dan keberanian. Mikel Pirro akhirnya angkat bicara. Analisis jernih soroti insiden Marc Marquez dan Bezzecchi di Mandalika.
Dalam dunia balap, bukan hanya kecepatan yang menulis cerita, tetapi juga momen-momen tak terduga yang menguji keteguhan hati para juara. Kata-kata itu seolah menjadi pembuka tak tertulis untuk drama yang terjadi di sirkuit Mandalika, Indonesia. Sirkuit ini dengan tikungan-tikungan teknisnya bukan sekedar lintasan. Di sana adalah panggung tempat setiap keputusan sepersekian detik bisa mengubah sejarah. Hari itu, panggung Mandalika menyajikan sebuah kisah yang mengguncangkan pedok MotoGP. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat insiden di tikungan 7 lap pertama, yang berujung pada keluarnya dua pembalap papan atas dari balapan lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Seminggu sebelumnya, Marquez baru saja mengukuhkan gelar juara dunia di MotoGP Jepang. Ia tampil luar biasa sepanjang musim, menunjukkan kecepatan, konsistensi, dan kematangan yang sulit ditandingi. Banyak yang mengira seri Mandalika akan menjadi perpanjangan dari dominasinya, sebuah ajang unjuk ketangguhan sang juara dunia di hadapan penonton Indonesia yang antusias. Namun balapan tidak pernah bisa sepenuhnya diprediksi. Dalam dunia yang bergerak secepat MotoGP, satu kesalahan kecil, satu momen terlambat mengerem, atau satu kontak ringan dapat menjadi titik balik. Saat lampu start padam, Marquez melesat dengan agresif, mencoba mengambil posisi depan. Bezzecchi berada di belakangnya, membayangi dengan jarak yang sangat dekat. Kedua pembalap ini dikenal memiliki gaya menyerang sejak awal, mencoba mengontrol ritme balapan sejak tikungan pertama. Lap pertama menjadi medan di mana semua pembalap berusaha mempertahankan posisi terbaik. Dan itu berarti kecepatan tinggi, ruang sempit, dan reaksi instan. Ketegangan seperti ini selalu terasa jelas di tikungan-tikungan awal. Dan Mandalika, dengan karakter aspalnya yang unik, bukanlah tempat yang memberi banyak ruang untuk kesalahan. Saat mereka memasuki tikungan 7, sebuah tikungan teknis yang menuntut kombinasi pengereman presisi dan perubahan arah halus, Bezzecchi terlihat sedikit terlambat menekan rem. Dalam kecepatan tinggi, motor yang terlambat mengerem akan kehilangan sedikit kestabilan ketika mulai direbahkan. Itulah yang terjadi. Ban depan motornya kehilangan grip sesaat dan dalam waktu kurang dari 1 detik, bagian depannya menyentuh ban belakang Ducati Marc Marquez. Kontak itu terlihat kecil di layar, tapi efeknya besar. Marquez kehilangan keseimbangan dan terpelanting keras ke gravel dan terseret motor beberapa meter. Ia langsung memegangi bahu kanannya, area yang pernah mengalami cedera serius di masa lalu. Bezzecchi pun ikut terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Dalam satu momen cepat, dua nama besar tersingkir. Suasana di garasi Ducati Lenovo berubah seketika. Dari semangat tinggi jelang start menjadi keheningan mencekam. Kru tim berdiri terpaku menaksikan tayangan ulang. Wajah-wajah tegang menghiasi pedok. Di tengah suasana itu, satu sosok berdiri dengan ekspresi serius namun tenang. Michele Pirro, pembalap tes Ducati yang juga sering menjadi pengganti saat krisis, tahu bahwa insiden itu bukan hanya kehilangan dua pembalap dari balapan. Ini adalah momen yang menuntut analisis, ketenangan, dan kepemimpinan. Setelah situasi sedikit reda, Pirro kemudian berbicara kepada media. Ia tidak terbawa emosi. Dengan nada tenang dan kalimat yang tertata rapi, ia menggambarkan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Kami semua langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka Marquez akan mengalami kecelakaan seperti itu, apalagi di lap pertama, ujarnya. Namun yang menarik bukan hanya ketercukutannya, melainkan sikapnya dalam melihat kejadian tersebut. Pirro dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pihak yang patut disalahkan. Setelah saya melihat tayangan ulang, Bezzecchi kehilangan sedikit kendali di titik pengereman dan semuanya terjadi sangat cepat. Saya rasa kita tidak bisa menyalahkan Marco atau Marc. Ini murni kecelakaan dan saya yakin Marc setuju dengan pendapat saya. Dia bukan tipe pembalap yang suka mencari kambing hitam, kata Pirro. Pernyataan ini selaras dengan sikap Marc Marquez sendiri. Alih-alih menyalahkan, sang juara dunia memilih untuk tetap tenang. Ia menyampaikan pesan singkat yang mencerminkan kedewasaannya. Saya tahu resiko setiap kali turun ke lintasan. Ini bagian dari balapan. Yang penting sekarang adalah fokus pada penyembuhan dan kembali dengan 100% sebelum musim berakhir. Reaksi Marquez ini mendapatkan pujian luas di pedok. Tidak semua pembalap bisa merespon insiden besar dengan ketenangan seperti itu. Michele Pirro juga menyebutnya sebagai mentalitas seorang juara sejati. Marc tahu bagaimana menghadapi situasi sulit. Dia tidak mencari siapa yang salah. Dia hanya fokus untuk kembali. Itu mentalitas yang jarang dimiliki pembalap lain, ujar Pirro. Sebagai pembalap penguji, Pirro juga menyoroti faktor teknis yang berperan dalam insiden ini.
Ia menjelaskan bahwa Mandalika memiliki karakter aspal dengan tingkat grip yang tidak merata, terutama di tikungan 7. Ketika pembalap menekan rem sedikit terlambat, bahkan sepersekian detik saja, hasilnya bisa fatal. Ini bukan soal kurangnya kemampuan, tapi sifat alam sirkuit yang menuntut presisi ekstrim. Lap pertama dengan kepadatan pembalap dan jarak yang rapat membuat kemungkinan kontak semakin tinggi. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa berujung pada konsekuensi besar. Setelah kejadian, Pirro juga memastikan bahwa tidak ada masalah mekanis pada motor Marquez maupun Bezzecchi. Ini murni soal timing dan posisi. Dalam dunia balap, tidak semua bisa dikendalikan pembalap. Ada faktor kondisi lintasan, tekanan ban, suhu aspal, hingga turbulensi angin yang bisa mempengaruhi kestabilan motor dalam sepersekian detik. Dengan Marquez dipastikan absen pada 2 seri mendatang, Ducati Lenovo harus segera menyusun rencana baru. Pirro sebagai pembalap pengganti akan mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas tim. Namun fokus utama tetap sama, pemulihan Marquez. Tim tidak memberikan tekanan apapun padanya untuk kembali cepat. Mereka memahami betul bahwa kesehatan jangka panjang jauh lebih penting daripada poin di klasemen. Meski tidak turun ke lintasan, Marquez akan tetap terlibat aktif dalam diskusi teknis. Ia memberikan masukan, berdiskusi dengan teknisi, dan tetap menjadi bagian dari strategi tim. Semangatnya untuk terus berkontribusi bahkan ketika cedera menjadi bukti mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap yang paling berpengaruh dalam sejarah MotoGP modern ini. Michele Pirro kemudian menutup komentarnya dengan pernyataan yang mencerminkan filosofi dunia balap. Tidak ada trek yang sempurna. Yang penting adalah pembalap memahami batasnya dan selalu waspada terhadap kondisi lintasan. Mandalika adalah sirkuit teknis, dan itu bagian dari tantangan, ujarnya tegas. Insiden di Mandalika bukan sekedar tabrakan, ini adalah kisah tentang resiko, kecepatan, ketidakpastian, dan mentalitas juara. Tikungan 7 menjadi saksi bagaimana satu momen kecil bisa mengguncangkan sebuah akhir pekan. Namun lebih dari itu, Mandalika juga menjadi panggung yang menunjukkan sisi lain dunia balap, sisi di mana ketenangan, kedewasaan, dan solidaritas tim menjadi pondasi menghadapi badai. Dalam dunia MotoGP, cerita tidak hanya ditulis oleh siapa yang finish pertama, tapi juga oleh mereka yang mampu bangkit setelah jatuh. Dan disinilah cerita Marquez, Bezzecchi, dan Pirro menemukan babnya penting.